Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana. Maaf, sebagai patriot sejati, saya tidak diajari untuk mencela-mencela. Saya sampaikan pada Bapak, ini kalau udah gini darah saya mulai mendidih. Mulai terang-terangan ya, dan bahkan juga mulai menyeruduk terus. Serudukan ala Ganjar Pranowo di sini menurut saya sangat keren sekali. Dan bahkan membandingkan pemilu di 2014, 2019 dan saat ini. Kenapa bisa berbeda? Dulu yang benar-benar mencaci maki, wah saat ini memuji-muji. Entah di sini juga fenomena yang sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya. Entah fenomena apa ini. Bahkan juga jejak-jejak digital di sini semuanya terungkap, tetapi ya alasannya gara-gara kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berhasil dan lain sebagainya. Tetapi dulu bahkan juga tidak setuju ketika Pak Prabowo Subianto menjadi capres saingan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi saat ini melihat fenomena itu menurut saya sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba memuji setinggi langit Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 ini. Dan bahkan juga dari hasil survei, di situ bahkan wah diprediksi menang satu putaran. Dan bahkan yang lebih mengherankan lagi, di situ dari hasil survei mana gitu ya, di Jawa Timur khususnya, di situ bahkan pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu hampir tidak ada sama sekali. Di situ kuning semua. Di situ kuning semua itu yaitu mengindikasikan pendukung dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Di sini menurut saya juga sangat tidak masuk akal sekali. Ya tetapi memang semuanya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Nah, jadi di sini yaitu Ganjar Pranowo membongkar lagi, membuka lagi yaitu jejak digital yang pada waktu lalu ada mantan purnawirawan. Di sini bahkan disebutnya mencela-menceli. Wow, mengerikan ya. Seperti ini video dari Ganjar Pranowo. 2 pemilu lalu, Jenderal Bintang 4 mengatakan, dia saya yang pecat. Begitu katanya. Satu dalam diskusi kecil disampaikan, bagaimana orang memilih itu, catatan sejarahnya begini, psikologinya begini, dan dipecat. Itu mereka menyampaikan. Bahkan satu lagi mengatakan, hai pensiunan TNI, ada bodoh kalau milih orang yang kita pecat. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana. Maaf, sebagai patriot sejati, saya tidak diajari untuk mencela-mencela. Wah. Saya sampaikan pada Bapak, ini kalau udah gini darah saya mulai mendidih. Hai orang tua kami, kami tidak mau anak cucu kami, cicit kami kelak akan mencatat sejarah. Orang tuanya, kakeknya mencela-mencela. Hanya karena apa? Jabatan. Hanya karena apa? Nah, jadi di sini Anda bisa melihat rekam jejaknya ya, pasti masih tersimpan rapi. Ya di sini yang disebut 3 jenderal di situ ya dari jejak digitalnya yaitu Pak Wiranto, Pak Luhut dan Agung Gumelar. Saat ini juga sudah mendukung pasangan capres yang itulah tentunya. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Saya penasaran komentar-komentar di sini.
Di sini dari beda genre, keren Pak, nggak apa-apa. Kalaupun pernyataan Bapak justru menggerus elektabilitas Bapak, setidaknya Bapak berani bersuara dengan lantang. Ya nggak masalah sih, walaupun besok misalkan kalah, tetapi kalah dengan baik, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Nah di sini dari ketiban uang sejauh dari 3 yang disebut sama Ganjar, udah 1 yang respon. Di sini nggak mau komen kalau ini resikonya gede. Gaspol Pak Ganjar. Gen banteng sejak dini serudak-seruduk di waktu-waktu akhir. Gini loh Pak, gue suka. Lord Ganjar is on. Di sini dari asam sulfat, trio ini sedang seradak-seruduk dari kemarin. Pak Ganjar Pranowo mau tanya, nyawa lu ada berapa sih Pak? Ini mah bukan gas lagi, tapi rem sama kopling sudah hilang. Ahok aja masih kalah pedes kalau dibanding ini. Jenderal Andika masa tertawa ketika seniornya ditertawakan. Ya memang ada rekam digital semua kok, ada rekam jejaknya semua. Jadi di sini Pak Ganjar Pranowo menurut saya ya berbicara berbasiskan data. Di sini juga di acara keluarga besar Purnawirawan ya di sini. Nah, dari sini bahkan ada berita yang cukup mengejutkan lagi ya, yaitu dari Pak SBY. Ya, Pak SBY di sini bahkan juga buka suara. SBY rakyat Indonesia merasakan 5 tahun terakhir ini hidupnya alami tekanan dan kesulitan. Ya seharusnya presiden saat ini yang mendengarkan hal seperti ini, mendengarkan keluh kesah masyarakatnya, mendengarkan yaitu kritikan akademisi, guru besar, rektor, dan bahkan juga mahasiswa. Seharusnya kritikan-kritikan tersebut sebagai vitamin dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga penasaran, kan saat ini SBY sudah mendukung ke pasangan calon 02 ya, tetapi kok ada berita seperti ini? Ini ada apa juga ya di sini? Di sini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa rakyat Indonesia mengalami tekanan dan kesulitan dalam 5 tahun terakhir. Hal itu disampaikan Presiden ke-6 RI ini dalam pidato politiknya di Cibubur pada 7 Februari 2024. Rakyat Indonesia merasakan 5 tahun terakhir ini hidupnya mengalami tekanan dan kesulitan, bukan hanya akibat pandemi COVID-19, tetapi juga karena ekonomi yang melambat dan tingkat kesejahteraan yang menurun. Ini kan secara tidak langsung mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ya, kemungkinan terlalu fokus terhadap Pilpres 2024, karena bukan rahasia umum lagi lah, yaitu anaknya Gibran Rakabuming Raka saat ini dicawapreskan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Di sini oleh karena itu SBY mengatakan rakyat menaruh harapan besar kepada pemilihan umum 2024 ini, bukan hanya kepada calon presiden terpilih, tetapi juga pada wakilnya di legislatif. Karena rakyat menaruh harapan yang sangat besar kepada pemimpin bangsa yang baru dan juga kepada para wakilnya di DPR dan DPD nanti, ujar SBY. SBY juga menyebut bahwa pemilu bukanlah tujuan akhir dari perjuangan politik di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah taraf hidup rakyat kita makin baik, rakyat kita makin adil, demokrasi makin hidup, dan bangsa ini makin serius dalam mengatasi krisis lingkungan, ujarnya. Nah, dari sini menurut saya juga sangat lucu sekali ya, padahal di Indonesia itu ada DPR RI lah, Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi saat ini dikala masyarakat menyuarakan hal-hal tentang kenetralan, tentang adanya tindakan intimidasi dan lain sebagainya, tetapi di sini seolah-olah DPR tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, di sini menurut saya sangat lucu dan aneh sekali, di mana ada suara-suara seperti itu mulai dari akademisi, dosen, rektor, guru besar, tetapi seolah-olah tidak dihiraukan dan juga tidak didengarkan. Makanya di sini menurut saya kita wajib memilih pemimpin yang menurut Anda sebagai pemimpin 5 tahun ke depan Indonesia bisa seperti ini, demokrasi bisa berjalan seperti waktu-waktu lalu. Nah, jadi pilihlah Capres-Cawapres besok pada 14 Februari yang benar-benar program-programnya cocok dengan Anda, dan Capres-Cawapres yang dekat dengan rakyat, suka belusukan. Karena dekat dengan rakyat dan suka belusukan pasti akan mengeluarkan program dan juga kebijakan-kebijakannya yang pro dengan masyarakat.
Apapun itu untuk Pilpres 2024, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.